Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. dan agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan. Kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari maju aja ya. Biar Bu Triasih maju. Biar nggak terlalu jauh. Kita bersyukur Tuhan sangat baik di setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu baik, baik itu mungkin merasa menurut kita nggak baik, tapi kita percaya semua ada di dalam rancangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus kucipta kami.
layak Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak. Terpuji nama-Mu, layak Engkau Tuhan, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Karena hanya Engkau yang layak kami Engkau angkat. layak, Hanya Engkau yang layak kami layak. Terpuji Engkau Tuhan, layak disembah. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Terpuji Engkau. Pujian syukur hanya bagi-Mu. Pujian syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Sujud kepadamu, sebab Kau hanya kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layak disembah. Hanya
itu kami rindu mengagungkan dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita heran dan besar. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Yeay. Haleluya. Sukacita. Di sini ada Tuhan yang siap memberkati saudara dan saya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Beri. Tuhan sangat baik, terlalu baik, amat baik, jadi bingung. Bersama ya, mau saksi mau enggak? Ya terus. Soalnya ada sinyalnya di sini tadi. Puji Tuhan, sungguh luar biasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami ya, khususnya keluarga ya. Tidak terduga hari Kamis itu adik saya Joshua itu dapat WA dari saya tidak kampanye ya Bapak Ibu ya, memang ini faktanya ya, dari Ganis Rumpoko, anaknya almarhum Bapak Edi Rumpoko dan Ibu Dewati Rumpoko, yang intinya dia itu pesen nasi kotak 500. Dan adik saya telepon saya, ya apa ini ditampani ya, dadaan, ayo gaspol wis, pokoknya saya bilang gitu ya. Terus apa menune sembarang wis, pokoknya apa, soalnya karena dadak ini ya, jadi akhirnya dikasih lalapan. Bapak Ibu, memang kalau kita itu hidup sebagai anak-anak Tuhan, mengandalkan Tuhan, semua itu Tuhan atur, itu begitu sangat indah di dalam kehidupan kami ya. Dan apa ya, berkat yang Tuhan berikan itu bukan karena kita itu mengejar atau kita bahasa Jawanya itu ngerekes ya, tapi semua itu Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengirim, dan sungguh tidak terduga kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, ini kesaksian saya. Terima kasih. Ya. Sungguh luar biasa ya, Tuhan sangat baik. Dan berkat itu datanya juga tidak terduga-duga. Dan hari kita diberikan satu apa ya? Kejutan luar biasa ya, Tuhan baik. Mungkin ada lagi yang mau bersaksi? Sally? Jadi saya bersaksi beberapa bulan sebelumnya. Jadi saya waktu itu memang bekerja di Malang. Lalu saya pengen banget pindah ke tempat kerja yang lebih baik, secara penghasilannya sama kerjanya juga. Lalu saya berdoa sama Tuhan setiap harinya untuk diberikan kemudahan sama kelancaran sama Tuhan, sama diberi petunjuk sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya ingin bekerja di tempat yang lebih baik dari sebelumnya, begitu dengan penghasilannya, karena saya ada beberapa kebutuhan yang harus saya bayar juga begitu. Lalu memang lama sebelumnya saya berdoanya sudah dari tahun lalu, sudah setahun lebih saya berdoa sama Tuhan. Mungkin sama Tuhan belum di tahun lalu belum dikasih sama Tuhan seperti itu, tapi saya nggak pernah menyerah untuk berdoa sama Tuhan, dan Tuhan makasih pada tahun ini. Dan saya tiba-tiba diterima di BCA, walaupun kontrak, tapi saya puji Tuhannya saya tetap bersyukur sama Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan itu semua dari hasil doa saya seperti itu. Dan sekarang ya memang saya sudah di BCA Tuhan Agung seperti itu, dan Tuhan memang sangat baik buat kita semua, buat anak-anaknya juga. Dan saya percaya memang Tuhan itu selalu ada buat saya, selalu beserta saya dan menyertai saya setiap hari, dan tidak pernah meninggalkan saya. Walaupun saya memang kadang juga jarang berdoa, juga jarang ya seperti itu, kadang juga lupa sama Tuhan, tapi Tuhan tuh nggak pernah melupakan saya. Ternyata waktu saya berkeluh kesah sama Tuhan, Tuhan tuh selalu ngasih jawaban buat saya setiap harinya. Saya selalu berdoa sambil menangis di kamar sendirian, itu Tuhan tuh nggak meninggalkan, walaupun itu sangat lama, tapi saya percaya Tuhan tuh bakal ngasih yang terbaik buat saya di hari kapan, di waktu yang ditentukan oleh Tuhan seperti itu. Walaupun tidak cepat, walaupun kadang cepat,
semua masalah saya, dari kegelisahan saya seperti itu. Dan benar saya baik-baik, saya sangat-sangat bersyukur dengan adanya kehadirannya Tuhan. Dan saya jadi sering mengingat Tuhan di setiap keadaan apapun, di setiap saya sedih, senang, saya selalu bersyukur dan selalu mengingat terima kasih Tuhan. Ya, saya selalu mengucapkan itu setiap hari yang saya lakukan. Terima kasih, itu adalah kesaksian saya. Amin. Tuhan luar biasa. Itulah kasih Tuhan ya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Sekalipun mungkin kita sering melupakan. Tadi jujur ya. Padahal saya sering ingat Tuhan, tapi Tuhan sih, Tuhan namanya kasihnya tidak terukur, panjangnya, lebarnya, dalamnya. Amin. Tuhan baik, amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, melebihi lautan, tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselangi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi tiada terukur, haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselangi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, merenungkan salah memuji Engkau, Yesus. Agar berkorbanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselangi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Ketika doa belum dijawab, tetap bersemangat. Amin. Tadi kesaksiannya Mbak Sari, Tuhan punya waktu. Memang ketika kita berdoa mintanya sekarang dijawab. Sekarang Tuhan, sekarang Tuhan. Tapi Tuhan punya waktu. Dan percaya Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Amin. Ada lagi yang mau bersaksi? Halo? Bapak Heni? Nah, ini Bapak kita. Luar biasa. Shalom. Halo. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya mau mengucap syukur anak kami Hector Putra Christian telah lahir. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin.
bingung mau menyampaikan apa ya, karena memang dalam perjuangannya itu luar biasa, terbawa jadi terharu ya. Memang dalam perjalanan Rindy melahirkan itu agak bermasalah ya, tapi bersyukur Tuhan tolong. Pada saat mengalami kesakitan itu sekitar jam subuh itu ya, pendarahan itu akhirnya subuh itu terus berangkat ke rumah sakit. Sampai di sana dipulangkan karena ini bukan tanda-tanda melahirkan. Akhirnya pulang. Sampai di rumah jam 10 sakit lagi dan pendarahan. Kemudian kita bawa lagi ke dokter. Setelah itu sampai di dokter masih tetap ini bayinya masih tinggi katanya ya. Jadi tapi dokternya puji Tuhan baik. Saya percaya itu karena Tuhan. Wis timbang diwariwi kamu tak bikin apa ya, alasan supaya opname aja. Karena kalau untuk BPJS kan harus benar-benar tanda-tanda yang memang apa ya, apa bahasa Inggrisnya, urgent apa urgent itu ya. Ya, jadi itu. Nah, kemudian dikasihkan laporan, memang sebetulnya bukan alasan sih, beberapa waktu itu sudah opname karena mengeluarkan cairan. Jadi diberikan catatan, diizinkan masuk dan di-cover oleh BPJS dengan catatan karena ketubannya sudah merembes. Nah, akhirnya sampai subuh lagi saudara, maksudnya tanggal 31. Sampai subuh lagi itu baru pembukaan satu dan terus pembukaan apa? Enggak bertambah. Yang akhirnya singkat cerita sampai jam 5, jam setengah 6 sudah pembukaan 10. Tapi bayi ini nggak bisa lahir karena selalu naik ya. Padahal ibunya sudah berupaya. Memang sedikit turun, tapi begitu ini naik lagi, yang akhirnya ibunya kehilangan tenaga saudara. Sudah capek, sudah nggak mampu lagi, dan akhirnya operasi. Dan semua pertolongan Tuhan, memang pertolongan Tuhan tuh nggak yang kita harapkan, bukan yang apa ya, harusnya yang spektakuler, terus namanya dan wes. Tapi terkadang kita dibuat untuk ya, menunggu supaya kita merasakan betapa indahnya berpengalaman dengan Tuhan. Sehingga ketika ya, lahir kita ada ucapan syukur yang jauh lebih besar, luar biasa pertolongan Tuhan. Ya, diberikan hikmat untuk mengambil keputusan terus operasi aja. Ya, pada awalnya dokternya masih tetap tunggu 1 jam lagi, 1 jam. Sudah dokter, tidak bisa saya tidak kuat, operasi saja. Puji Tuhan. Ternyata begitu dioperasi, ini rupanya kecandol usus ya, Pak, sama ari-ari gitu. Jadi makanya ibunya sudah mengeluarkan tenaga sedemikian rupa. Begitu ibunya capek, dia naik lagi, namanya kecandol ya. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, semua nggak akan bisa berjalan dengan lancar. Dan kemarin kontrol, dokter mengatakan khusus bayinya ini harus biaya sendiri, tidak di cover BPJS. Kita sudah panik dulu. Biasanya dokter anak itu mahal ya. Terus, ya mana kamu tambah bawa uang apa ya? Enggak. Biasanya kan banyak, enggak. Dan puji Tuhan begitu pulang saya tanya, kenapa berapa? Biasanya dokter anak itu mahal. Cuma 50.000, dokternya nggak mau dibayar. 50.000 itu hanya untuk beli ini apa? Administrasi. Tuhan baik. Tuhan mengerti keadaan saya. Tuhan mengerti keadaan saudara. Tuhan mengerti kemampuan kita seberapa. Sebab itu jangan patah semangat. Tetap percaya. Kalaupun hari ini doanya belum dijawab, terus berdoa sampai jawaban itu datang. Amin.
Tuhan baik, amin. Haleluya, luar biasa ya. Jadi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Nanti Saudari Fabia berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang diberikan hari ini. Terima kasih Engkau telah mengizinkan kami berkumpul bersama pada hari ini Tuhan. Berkati kami yang memberikan persembahan dan berkati supaya persembahan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tak terbatas kuasa Tuhan. Bersyukur memiliki Allah yang tak terbatas kuasanya. Kita kagum akan cara-cara Tuhan di dalam menolong saudara dan saya. Haleluya.
yang Kau miliki, dan betapa dahsyatnya Engkau bagi kami. Tak terselami caramu, tak terduga setiap jalan bagi kami. Kami mau setia sampai akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid. Kami sungguh-sungguh mendengarkan dan berikan kami hati seorang hamba, kami taat melakukannya, sehingga hati Tuhan Yesus saja dipermuliakan, disenangkan. Terima kasih Bapa, hormat pujian kuasa bagi Engkau. Di nama Tuhan kami hidup, Yesus Masia, selamat berkudus juru selamat kami, nama dan segala nama dan berkudus kami, Kau saja berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, silakan kembali bersyukur. Shalom. Ya, selamat siang semuanya. Tampaknya saya perlu mengenalkan diri karena memang saudara melihat saya orang asing, saya melihat saudara juga orang asing ya. Padahal kita pembuahan saudara, pembuahan hanya diusahakan sungai ini ya. Di tempat ini selalu jajan saya boleh alkohol. Tapi saya bukan alkohol asli ya, tapi Arema asli betul ya. Walaupun ada daerah Jawa Tengah saya, separuh Jawa Tengah, separuh Jawa Timur. Tapi saya tinggal, lahir, besar di saya bukan di apa dulu, zaman kecil saya di Klonjen kan. Saya ini dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, muter saya di Klonjen. Jadi gak jauh, yang keluar dari kita paling Klonjen muter itu. SD di Malioboro, SMP 3, SMA 3. Akhirnya di rumah sakit di Klonjen juga ya. TK-nya itu di Senaputa ya, Klonjen juga muter-muter. Haleluya. Saya bersyukur ya kalau melihat kesaksian-kesaksian. Seringkali saya ke gereja itu ingin memberikan berkat, tapi justru saya berkat. Ya, saya dapat berkat kesaksian ya. Haleluya, membuat kita semangat. Tadi pagi saya pelayanan di Jambi ya, jam 7 dan itu masih ada waktu ya. Karena kalau pelayanan mepet waktunya, waktu saat sangat terlambat, sudah mau firman baru datang. Karena apa? Double. Tadi jam 7 sampai jam setengah 9, jam 10 luar biasa. Dulu saya sempat tanyakan, kok jam 10.15 mulai, kok nggak jam 10 atau jam setengah 11 gitu, di pas kok. Ya, haleluya, pokoknya pujian aja ya. Kita lihat di Mazmur 34 ayat 9. Bisa dicek di Alkitab masing-masing, bisa dilihat di depan juga. Mazmur, ini Mazmurnya dalam bahasa Ibrani kayak gini, kumpulan pujian. Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbaikilah yang orang yang berlindung padanya. Nah, percaya ya, setiap kita pasti tahu ayat ini, walaupun tidak tahu di mana letaknya, karena pujiannya ada versi 2, dari 1, versi 2, versi 3. Yang terakhir itu yang Reni Sionggeng ciptakan, kecaplah dan lihatlah. Yang pertama, kecaplah dan lihatlah. Itu zaman tahun 1983-84. Itu saya masih aktif, sering ikut di LGTC Lawang. Yang kedua itu ciptanya Pendeta Awan Datu. Itu lupa saya itu, terlalu lama itu ya. Tapi intinya diambil dari hati. Saya paling senang kalau pujian itu diambil dari kitab suci. Ada kekuatan. Dan yang saya udah jingle bell yang mana gak ada ya. Tapi sukacita memang ada. Tapi semua pujian dari itu saya amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya anjurkan setiap kita kalau baca Alkitab lebih baik scroll ke atas, dilihat judulnya, kemudian perikopnya, ayat-ayat yang mendahului. Kenapa demikian? Kita nggak akan dapat berkat kalau kita motong ayat. Tapi kalau kita melihat ini, tampaknya ini adalah nyanyian pujian Daud. Tampaknya ini Daud mengalami sesuatu yang senang, kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Namun, saya ingin katakan kalau kita kalau ke atas judulnya ada perlindungan Tuhan. Ternyata Daud dalam keadaan stres. Tidak tahu ini kisahnya, mungkin belum tahu ya, saya ingin menjelaskan. Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, ingin dibunuh hanya karena satu hal, iri hati. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya beribu-ibu saja. Iri hati.
Karena iri hati, makanya iri hati jangan sampai terjadi ya. Iri hatinya membenci. Tuhan mengatakan orang yang membunuh itu, orang yang membenci masuk membunuh, kan demikian. Jangan ada kebencian. Dikejar-kejar ke sana sini, akhirnya masuklah Daud di daerah namanya Akis, rajanya Abimelek. Akis itu siapa? Raja Akis adalah orang Filistin, di mana bolonya dulu namanya Goliat pernah dikalahkan oleh Daud. Bisa bayangkan ketika dia dalam stres, dikejar-kejar sana sini, tidak dibunuh loh, bukan kalau dikejar kasih berkat itu penting ya. Kejar-kejar kasih berkat luar biasa, kita senang. Dikejar tidak dibunuh. Akhirnya dia sampai ke daerah Filistin. Filistin daerah yang bolonya dulu dipateni. Kira-kira kalau orang tahu sudah pernah istilahnya pernah mengalahkan seseorang dan itu tinggal orang sebut, kira-kira senang terima. Apakah seperti itu? Jelas tidak kan? Ada kemarahan, ada keinginan balas dendam orang Filistin. Daud menjadi stres dan takut. Memang tidak ada kata stres, tapi saya simpulkan Daud menjadi takut. Sehingga dikerjakannya apa? Pura-pura gila, pula-pula nggak waras. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Sudah dia lolos, dia sudah ditangkap, dibawa ke Raja Akis, Raja Abimelek ini. Dibiarkan Nyun Sewu. Ini Alkitab yang nulis ya, 1 Samuel. Lidahnya leler di jambutnya. Makanya kan ujian urapan di kepala Harun yang kejam itu urapan ya. Ini lelehan biar dibiarkan. Itu sengaja. Kemudian menggores-gores itu gerbang, tetap dia. Kita akan lanjutkan nanti. Yang pasti ada 2 hal. Kecap dan lihatlah. Supaya kita tahu latar belakangnya Daud ini ngomong seperti itu apa. Nggak asal kita nyanyi pujian kecaplah dan lihatlah, oh enak. Padahal ini aslinya ini. Ada 2 hal, kecaplah dan lihat. Kita lanjutkan tadi ya. Jadi ketika itu Daud pura-pura gak waras. Akhirnya betul. Buat apa kamu lihat orang gak waras? Dan diusir keluar. Selamatkan dia. Untuk berpura-pura gila, pura-pura edan, gampang kalau mudah. Gampang banget ya. Orang waras pura-pura gila bisa saudara. Tapi kalau dokter misalnya nggak bisa dihapus ya, kalau gitu saya ketahuan dia pura-pura. Tapi kalau orang gila berpura-pura waras bisa apa enggak? Enggak bisa. Jadi ini kelebihannya. Kalau kutip Daud ya. Tahun 1994 saya di rumah sakit jiwa Porong ya, 1,5 bulan di sana, 1 tugas di situ. Saya melihat ada orang yang pura-pura, itu orang pasien, orang gila yang pura-pura parah, nggak bisa. Jadi saya ada cerita itu seperti ini ya, dan Yesus aja supaya tahu. Seorang pasien datang terhubung ke dokternya. Dokter, ada apa? Ini teman kita yang 1 kamar dokter masih gila dokter. Kok kamu tahu? Akhirnya dokter ini pasien juga tampaknya waras sih, karena dia melaporkan temannya kok masih gila. Nah, dia gila kan, tapi tampaknya ini sudah mulai sembuh. Kok kamu tahu? Ya dokter, dia berdiri di atas meja di tengah kamar sambil tangannya terangkat ini. Saat buku turun nggak mau, nggak mau. Loh, kenapa? Dijawab Pak, saya jadi lampu menerangi. Oh, dokter mau begini. Berarti kamu waras ya? Kamu waras ya? Temanmu itu masih gila ya. Dokternya mau sembuh. Berarti ada 1 pasien, calon pasien yang sembuh. Kemudian dokternya ngomong, kalau gitu sekarang suruh dia segera turun, dipaksa sembuh. Orang ini tadi, yang orang gila pasien temannya ngomong, jangan dokter, kok jangan? Nanti gelap dokter, anginnya kamarnya. Wah, aku kodoh aja. Jadi saya ingin katakan pura-pura waras nggak bisa. Kalau pura-pura gila bisa. Ya, itu message saja. Yang pasti kita tahu latar belakang dari Daud marah kecap dan lihatlah adalah ketika dia dalam keadaan stres,
dan dia mengatakan, aku berserta Tuhan, dan dia menolong aku. Maka Tuhan diberitakan, itu ada ayat sebelumnya ya, berkemah sekali orang yang takut akan dia. Dan akhirnya kecap dan lihat. Dua hal, kecap dan lihat. Nah kita periksa. Ini Daud, saya katakan Daud itu dipenuhi Roh Kudus sehingga dia bernubuat terhadap sesuatu hal yang dia tidak tahu. Banyak ayat-ayat dalam Mazmur yang menubuatkan Yesus ya. Yang pertama kita lihat, kecaplah, kecap, bukan kecap tapi kecap, dibaca ke ya, kecap. Itu bisa baca bisa. Kecaplah. Bicara soal kecap itu adalah tentang lidah. Kita sudah tahu pasti tentang lidah. Lidah dan tentang makanan. Dan tentang yang dirasakan, dinikmati, itu kecaplah. Kecaplah. Tentang lidah, tentang makanan, dan yang dinikmati, dirasakan, itu lidah. Kalau lihatlah, nah, kita tahu ini soal mata. Dan secara keseluruhan, nggak cuma lidah, atau secara keseluruhan. Dan itu tentang baik dan tidak baik, kesimpulannya seperti itu. Kalau lidah tadi, kesimpulannya baik, asam, kecut, kan gitu. Ya sama aja kalau disimpulkan, nggak enak sama enak. Ini bedanya, kita ambil dulu ini ya. Supaya kita hati-hati di dalam mencerna ini. Dan saya percaya Daud diurapi Tuhan dalam keadaan seperti itu, dia mengatakan hal ini. Nah sekarang kita sudah melihat lidah tentang mengecap tentang lidah, lihat tentang lidah. Sekarang pertanyaannya, secara normal saudaraku, kalau orang lihat makanan, ada makanan. Next ya. Mengecap dulu atau melihat dulu? Gampang sih. Next. Baik. Ada makanan. Ditolak siapa ditiru sih? Dilihat ya. Jelas dilihat dulu. Makanya kalau beli makanan di warung di depot ya ada jual, pasti ada apa? Gambar-gambar promo-promo yang gambarnya dulu ya. Kalaupun ada tester tidak nose kan gitu. Jadi yang pertama selalu dilihat dulu baru dikecap. Ini berarti kan ayat kita tidak pernah salah. Dan mengatakan kecaplah dulu atau lihat dulu. Kecap kan? Kecaplah dan lihatlah. Daud tidak mengatakan lihatlah dan kecaplah. Tapi dia berkata, kecaplah, baru lihatlah. Memang dan hampir bersama, tetapi tidak salah. Kalau susah, buka-buka di semua terjemahan itu seperti itu. Melihat, next. Sebenarnya melihat itu menyimpulkan sementara, saudara. Ya, kalau kita lihat makanan, ada kesimpulan sementara. Oh enak ini, oh nggak enak ini. Kesimpulan sementara, belum terbukti loh. Dan kadang-kala kesimpulannya bisa salah. Oh bos makan ini gak enak, hati kita ya. Kasih, oh enak gitu ya gitu. Orang sih, oh makan kok enak gitu, wah hambar. Nah kesimpulan akhir itu ya nanti menentukan. Jadi next lagi melihat kesimpulan sementara. Gak apa-apa kembali lagi. Tetapi kesimpulan terakhirnya adalah mengecap kalau soal makan. Dan kadang-kala mata kita tertipu. Saya tugas di Kalimantan, di sana juga tempat saya ada banyak jeruk, tapi jeruk itu orang saya bilangnya limau. Saya nggak asing dengan kata limau, memang artinya jeruk, tapi saya asing karena nggak biasa ngomong jeruk itu limau. Kalau sini kan beli limau kan aneh juga loh. Kalau sana bilang beli jeruk aneh juga kita ya, bagi sana beli limau. Pertama kali saya datang di sana tahun 96. Saya tidak tertarik yang namanya limau. Nampak hijau, welet, bentuknya kotor kabeh. Karena bayangan saya untuk jeruk di Malang, wah gini-gini ya. Dari wajahnya, namanya. Gak pernah beli, tapi suatu saat saya kunjungi seseorang dan saya disuguhi jeruk limau itu yang sebagi saya lihat aja nggak tertarik, buka aja liciknya nggak tertarik. Tapi karena disuguhi ya terpaksa saya buka sampai saya pikir sudah tahu sejak itu saya ketagihan jeruknya sana. Wes elek hijau 6 itu loh. Ukuran
nggak bersih. Rasanya lebih nikmat dari jeruk sini sudah. Logipol. Itu jeruk Marabana, ada yang pernah ke Kalimantan? Di Marabana dari itu kuala. Waduh, saya tertipu dengan pandangan saya. Ini hanya salah satu contoh bagaimana saya tertipu dengan penglihatan saya. Itu saat jeruk, soal makanan pakai. Kita pernah tertipu bukan? Ya aku ini, enak rasanya ban enak. Apa makan itu? Enak di ban. Maka dikatakan kecaplah dan lihatlah. Artinya ojo didelok sih, kecap dulu. Tuhan itu kecap dulu. Bagaimana Pak? Bagaimana untuk kita bisa mengecap, merasakan, menikmati Tuhan? Hanya satu caranya, hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Itu kita bisa mengalami Tuhan, menikmati Tuhan. Kembali, next lagi. Kecaplah, lihatlah ini. Kecaplah dulu, kecaplah itu merasakan, menikmati. Dan Tuhan memang ada roti hidup. Soal makanan kan, soal lidah. Maka sebenarnya Daud itu bernubuat, siapa yang harus kita kecap makanan ini, roti hidup. Yang ketika kita makan, Yesus berkata, engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Kecap, nikmati, rasakan hubungan intim dengan Yesus Tuhan. Setiap saat nikmati, rasakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan ingin seperti itu, kita juga ingin seperti itu. Nikmati dulu. Ojo didelok yang kita alami. Jangan melihat apapun yang kita alami saat ini. Yang kita alami saat ini, kita lihat dulu. Sebelum kita mengalami mengecap Tuhan, pasti kita akan mengatakan Tuhan jahat. Tuh. Jadi setiap orang Kristen yang belum intim dengan Tuhan, belum mengecap hubungannya dengan Tuhan, ketika dia mengalami dan melihat, aku kok di PHK, kok aku punya penyakit gak sembuh-sembuh, kok aku punya utang ini gak lunas-lunas, kok aku diseniti orang, kok aku dibenci orang, aku sudah api, kok ya difitnah. Kalau kita melihat itu, kita boleh mengatakan Tuhan jahat, gak baik, karena kita tidak mengalami hubungan intim itu. Kita tertipu dengan penglihatan kita. Ada banyak orang Kristen tertipu yang dilihatnya seperti dan dia menyimpulkan Tuhan tidak baik. Dan hari ini saya ingin sampaikan kepada kita dan sudah memberkati saya sendiri, hubungan dengan Tuhan. Nggak tahu apa yang kita alami hari-hari ini, seberat apapun, Tuhan baik. Ada rencana indah yang Tuhan sediakan. Sekali lagi, kenapa saya tadi memberikan gambaran, sebenarnya ini ditulis oleh Daud yang sedang stres, ketakutan. Dia mengalami kecap dulu. Tapi dia melihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Ketika dia diurapi oleh Nabi Samuel akan jadi raja, perlu waktu sampai dia naik tahta. Waktu itu dia belum jadi raja. Kalau dia ngomong, katanya aku jadi raja, kok malah diuber-uber, mau dibunuh. Sekarang di tempat orang Filistin sampai pura-pura gila. Mana kebaikan Tuhan? Tapi dia tidak mengatakan itu Daud. Dia katakan, dia mengucap dan melihat itu secara keseluruhan, rencana sampai akhirnya dia mengatakan jadi raja. Ingat Yusuf, anaknya Yakub, dia sudah punya mimpi di mana dia akan ditinggikan. Tapi sebelum itu terjadi, mimpi terjadi, ada masalah. Dimusuhi saudara-saudaranya, dimasukkan ke lubang sumur yang kering.
diangkat kembali, dijual ke orang Mesir sebagai budak, difitnah, dimasukkan ke penjara. Itu prosesnya. Tapi Alkitab mencatat Tuhan menyertai dia. Iya loh. Dia mengecap dulu kebaikan Tuhan, mengecap dulu. Tuhan menyertai dia, mengecap dulu. Belum melihat kebaikan Tuhan, belum melihat. Karena dia menjadi raja muda, justru dia lihat kejelekan-kejelekan yang dia alami, keburukan, kemalangan yang dia alami. Dia mengecap dulu, mengasihi dengan Tuhan. Ketika tiba saja manusia boleh melupakan, dia dilupakan oleh juru makanan, juru minuman. Dilupakan, padahal harusnya ingat, tapi dilupakan. Di suatu saat Tuhan mengingat. Dan sebenarnya Tuhan mengingat, hanya belum waktu jadi raja muda di Mesir. Nggak tahu jadi kisah ini artinya apa? Melihat itu setelah keseluruhan yang terjadi, baru kita bisa melihat. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Ini ku melihat dan merasakan kembali. Jadi sudah kasih yang Tuhan mengecap dahulu dan rasakan nikmati hubungan itu dengan Tuhan. Kita akan melihat berlaku dinyatakan kita tanda pemimpin kembali. Kita dapat rasakan sukacita di dalam Tuhan. Jadi kalau ke Tuhan semangat ya, semangat. Ada masalah semangat. Kenapa? Kalau kita modalnya bukan dengan Tuhan, mengecap dulu, pasti pada akhirnya kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Asal kau percaya, akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Amin. Kita pujikan pujian yang versi yang pertama, yang cukup lama, kecap lagi. Next ada satu di sini. Bisa di sebenarnya dikecap lagi ya, ada di situ, tetap terus. Next, nah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan, bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar akan zaman Tuhan dan hatiku memujinya. Haleluya. Mari kami bersama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Ya baik kalau kita mengecap dia kedua. Kecap dia, hubungan intim dengan dia, nikmati. Rasakan penyertaannya melebihi segalanya. Baru lihat secara keseluruhan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Renungkan setiap karyanya. Haleluya. Di dalam hidupku, ku sadar akan zaman Tuhan dan hatiku memuji Dia. Silakan dulu kita semua. Siang hari ini Bapa, kembali Kau melawat kami. Kami melihat, Kau mengajar kami untuk kami mengecap dahulu, menikmati, merasakan hubungan yang intim dengan Tuhan kami. Sebelum kami melihat secara keseluruhan apa yang Kau lakukan bagi kami, kebaikan demi kebaikan. Ampuni
kami Tuhan, selama ini kami hanya melihat Kau. Apa kami alami begitu tidak baik. Tapi ketika kami melihat bahwa kami dibuat rencana-rancangan indah oleh-Mu yang luar biasa. Sungguh baik Engkau bagi kami Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau bagi kami. Tidak berhenti dalam kasih-Mu selalu baru bagi setiap kami. Setiap pagi selalu baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus Kau melawat umat-Mu Tuhan, terus Kau melawat umat-Mu. Kami akan lebih lagi mengasihi Engkau, lebih lagi mengasihi Engkau. Kami akan hidup kami pada Tuhan, setia sampai akhir menjadi sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Secara khusus yang berdoa Bapa-Mu, kepala kami bisa bersinati anugerah kasih karunia-Mu melimpah atas hamba-Mu. Kuasa-Mu Tuhan nyata bagi hamba-Mu. Maka keluarga Tuhan berkati, memakai dengan luar biasa. Urapan terjadi Tuhan. Semua yang sedang dialami adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Dan kalau lihat banyak kesaksian yang mempermuliakan Engkau, betapa hebatnya Yesus Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkat seluruh anak, mantu dan cucunya bagi lahir. Kasih karunia untuk Bapa dalam keluarga ini ya Tuhan. Jika kami serahkan untuk para pelayan Tuhan, singer, multimedia, di musik, Kau pakai terus anak-anak ini Tuhan dengan keterbatasannya. Tapi Kau mengetahui kerinduan mereka untuk semakin mereka melayani Kau dengan sempurna dan luar biasanya. Urapan-Mu ada dalam diri mereka. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini tidak secara kebetulan kita dengar. Maka harus mengencap dan melihat kebaikan Tuhan terjadi di sini kami. Kau bekerja ya Tuhan dengan kebaikan setiap kami. Dan kami percaya, tetap percaya. Apapun terjadi kami tetap percaya pada Yesus Tuhan. Karena tidak tergantikan Engkau oleh siapapun juga. Terima kasih Bapa. Berkati di tempat ini, kedepannya menjadi berkat bagi warga sekitar. Nama Yesus dipermuliakan. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, terus kami hidup. Kami sudah diberkati oleh Firman. Bersama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Seringkali memang kita itu pengennya lihat dulu, delok sih delok baru aku percaya. Ternyata firman Tuhan ini luar biasa ya, kita harus merasakan dulu ya. Baru kita bisa melihat luar biasa, sehingga ada satu kesaksian. Tuhan kasih. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Terima kasih pada hambanya. Kalau waktu perkenalan dulu, beliau mengatakan begini, saya ini dokter, melayani Tuhan adalah sampingan. Begitu ya Pak ya. Beliau adalah seorang dokter. Tapi sekarang kembali. Sekarang saya melayani Tuhan, dan dokter itu adalah pekerjaan sampingan saya. Begitu nggih? Itu waktu di mana itu kesaksian di mana? Di Blitar. Luar biasa. Karena apa? Karena sudah mengecap betapa Tuhan itu luar biasa. Ya, yang dirasain, yang katakanlah sebagai sesuatu yang dulu saya kejar dengan kuliah, sing muter-muter seputaran Kelojan sampai jadi dokter, ya. Mengejarnya saya berjuang yang bagaimana ya, tapi sekarang dijadikan sampingan. Yang utama adalah Tuhan, karena mengalami ya, kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara semua ya, ayo semakin kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, sehingga kita bisa melihat keseluruhan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan ini untuk Natal ya, kita akan berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan dan sangat memberkati kami, meteraikan dalam hati kami untuk kami dapat melakukannya dengan benar. Kami akan memberikan persembahan yang akan kami pergunakan untuk Natal. Biarlah Tuhan tolong memberkati sehingga cukup menjadi keperluan-keperluan Natal kami Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, berarti kita nyanyi kecaplah dan lihatlah versi yang biasa kita nyanyikan. Yang lama ini mungkin saya belum lahir ya. Haleluya, Tuhan baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, Tuhan baik. Telah memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara dan percaya Tuhan akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Haleluya. Untuk pengumuman Rabu tetap ada doa. Ya. Tetap ada doa. Saya mengharap kehadiran Bapak Ibu. Ayo alami hubungan intim dengan doa 1 jam saja. Hari Rabu jam 6 sampai jam 7 ya. Untuk minggu besok tetap ibadah seperti biasa dan jangan lupa tetap setia hadir untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih untuk doa-doa buat putri saya sudah lahiran dan ini bayinya kembali kontrol, hasilnya baik-baik saja. Walaupun sempat ada shock terapi, alergi dan tidak bisa bernafas. Nah, sampai kita semua nangis-nangis ya lihat seorang bayi gak bisa nafas gitu ya. Tapi tambah hari tambah baik dan puji Tuhan. Hanya saja ini kok bintik-bintik merah. Nah ini ada Pak Dokter nanti mau tanya. Bapak Ibu yang mau tanya ini haleluya ya. Apa sih ini solusinya gitu ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kita doakan terus Natal. Kita percaya semua pasti Tuhan cukupkan. Haleluya. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita akan mengakhiri, kita akan bangkit berdiri. Haleluya. Karya terbesar. Haleluya. Terbesar
baik yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang terus Kau sampaikan kepada kami. Oh haleluya, supaya kami menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Firman menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Kehidupan yang banyak sekali mengalami persoalan-persoalan. Namun saat ini kami boleh, oh haleluya, merasakan betapa indahnya pertolongan Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Bapak Dr. Puspito yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Kau balas berkati, tambah-tambahkan hikmat marifat yang datang dari Allah, sehingga dapat menyampaikan apa isi hati Tuhan kepada jemaat-jemaat-Mu, sehingga kami semua boleh mengalami pertumbuhan iman untuk semakin percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang sudah hadir pada siang hari ini, kehadiran kami adalah kehadiran yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kami bawa pulang kasih kemuliaan dan kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang banyak persoalan kami percaya Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau menolong dan memberikan jawaban di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan. Mari Tuhan tolong bangsa kami Tuhan untuk terus menjadi bangsa yang aman, damai, sejahtera ya Tuhan. Kalau Tuhan di bulan depan ini akan ada penyerahan dari pemerintahan lama menuju ke pemerintahan yang baru Tuhan. Biarlah Kau tolong supaya semuanya berjalan dengan lancar, aman, dijauhkan dari kerusuhan-kerusuhan, sehingga Indonesia tetap menjadi satu Indonesia yang bersatu ya Bapa. Berkati bangsa kami, negeri kami, pemerintahan kami, keamanan-keamanan, daerah-daerah yang rawan dengan bencana-bencana. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Baik keamanan lingkungan di mana kami ada, Engkau berkati. Tangga kanan kiri buka belakang, dilawan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan pada siang hari ini, kami percaya Tuhan, pelayanan kami adalah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh haleluya, saatnya kami akan kembali pulang rumah kami masing-masing. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan mengakhirinya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara.